Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas analisa indeks harga saham gabungan kita atau IHSG untuk beberapa waktu ke depan beserta dengan strategi tradingnya. Langsung saja kita mulai. Jadi ada sentimen yang kurang bagus dari dalam negeri saat ini. Itu membuat indeks kita kemarin turun cukup dalam walaupun di akhir sesi kedua berhasil rebound. Jadi seperti yang kita ketahui, corona di Indonesia kembali meningkat, serta ada dorongan atau permintaan PSBB dari berbagai pihak. Apabila ada rencana PSBB kembali diterapkan, ada kemungkinan IHSG kita akan terkena bantingan. Jadi ada sentimen yang kurang bagus dari dalam negeri. Nah, bagaimana dengan sentimen bursa luar negeri? Hari Jumat kemarin juga bursa saham di Eropa dan Amerika turun cukup dalam. Jadi entah apa beritanya, katanya kan suku bunga itu mau naik lebih cepat dari Federal Reserve Amerika. Nah itu apapun beritanya, yang pasti dari luar negeri itu sentimennya kurang bagus. Nah ini chart IHSG kita. Jadi pattern besar dari IHSG kita dari awal tahun ini sudah 6 bulan, yaitu adalah descending triangle. Jadi sebenarnya descending triangle ini pola yang kurang bagus karena yang dites itu adalah support. Jadi apabila yang dites support itu kemungkinan besar bisa jebol. Nah, walaupun beberapa waktu yang lalu itu juga ada pattern bullish yaitu falling wedge. Waktu itu saya juga sudah analisa di beberapa video saya sebelumnya dengan target harga falling wedge ini keluar ke area 6150-an. Tapi ternyata di area 6134 itu IHSG berhenti naik dan kemudian berbalik turun. Jadi kurang sedikit lagi kena target sebenarnya. Nah, kali ini IHSG ini berada di area resisten. Jadi kalau di area resisten kemudian ada candle bearish, jadi mulai arahnya ke bawah, itu sebenarnya kurang bagus. Jadi kurang bagus karena ada potensi akan menguji support lagi. Jadi support kita IHSG itu ada di 5740. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke LQ45. Jadi saham LQ45 kita pun sekarang ada potensi untuk tes support lagi, dan apabila jebol ini bukan indikasi yang sangat bagus. Jadi ini harus waspada. Oke, selanjutnya tentang kuda hitam IHSG. Jadi kita tahu beberapa bulan terakhir ini ada fenomena yang cukup menarik di bursa kita, yaitu tentang bank digital dan teknologi. Nah, jadi beberapa saham yang dulu jarang kita dengar tiba-tiba hari ini menjadi mover dari IHSG. Ada 5 saham yang hari-hari ini menjadi mover IHSG, yaitu Arto, MTEK, DCII, Tebik, dan MDKA. Apabila kita total dari IHSG itu kan 6007 hari ini, 521 nya itu disumbangkan oleh kelima saham ini. Jadi bobotnya itu kurang lebih sekitar hampir 10% dari IHSG kita. Nah, apabila kita mengeluarkan kenaikan kelima saham ini dalam beberapa bulan ke belakang, harusnya IHSG itu sudah ada di angka 5.700 sampai 5.800. Jadi 6.000 dikurangi, anggaplah ini setengah. Jadi 521 dibagi 2, sekitar 260. 6.000 dikurangi 260 kira-kira ada di angka 5.740. Jadi menurut saya IHSG itu harusnya sudah ada di angka sekitar 5.700 sampai 5.800 apabila kelima saham ini itu tidak menopang IHSG. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ini strategi trading saya. Jadi selama IHSG masih ada di dalam triangle, descending triangle tadi, strategi saya masih buy on weakness saham-saham kuda hitam IHSG. Jadi kelima saham itu kemudian ada beberapa saham yang masih kuat, yaitu Bevin, Alfamart, kemudian ada Bank BANK, kemudian ada Agro. Itu beberapa stock pick saya yang
saya sering trading beli saat harga itu turun. Nah, kemudian hal yang terpenting kedua adalah selalu perhatikan stop loss, batasi resiko kerugian apabila teman-teman trading. Buat yang invest juga ada baiknya harus ada stop loss. Jadi apabila IHSG nanti tuh break ke 5.700 dan misalkan kemungkinan terburuknya seperti tahun 2020, teman-teman tuh masih punya cash gitu. Nah, kemudian untuk take profit apabila tercapai maka bisa amankan cuan dulu, dijual dulu sebagian besar, kemudian sebagian kecilnya let it go with the trend. Kemudian saat ini sebaiknya perbanyak alokasi cash di portofolio, kemudian hindari saham-saham downtrend dan pemberat IHSG. Jadi pemberat IHSG hari-hari ini itu adalah saham BRI, BNI, kemudian ada Unilever dan saham rokok, itu sebaiknya dihindari dulu. Kemudian apabila IHSG ternyata turun ke area 5740 untuk area support triangle, maka teman-teman bisa beli saham-saham blue chip misalkan BRI, BCA, BMRI apabila harganya sudah turun sangat dalam. Kemudian bisa juga bottom fishing ke 5 saham kuda hitam tadi. Tapi saya lebih condong untuk beli BRI, BCA, dan BMRI saat IHSG itu ada di area support triangle. Kemudian apabila IHSG ternyata break ke bawah 5740, worst case-nya adalah IHSG itu bisa crash seperti saat Maret 2020. Jadi saat hal itu terjadi sebaiknya jual dulu semua saham, kemudian cash is the king, kemudian tunggu di bawah saat harga sudah benar-benar murah baru entry lagi. Oke, itu saja strategi trading saya untuk beberapa waktu ke depan. Jadi beberapa hari ini memang bursanya kurang bagus karena ada berita yang kurang bagus juga. Semoga teman-teman semua bisa selalu cuan, kemudian jaga kesehatan mengingat angka corona ini masih naik. Kemudian jangan lupa lakukan 5M dan semoga teman-teman sehat selalu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.